Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lin Indriani NIM 1545. Saya Tiara Ramadhani dengan NIM 1542. Saya Fadlatun Nikmah dengan NIM 1559. Kami dari kelas 4 TIF C. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mini capstone mata kuliah Computer Vision dengan judul klasifikasi jenis sampah menggunakan transfer learning Mobile Net V2 pada dataset TrashNet yang kami dapat dari Kaggle. Nah, tujuan proyek ini itu adalah membangun sistem yang mampu mengenali jenis sampah secara otomatis dari sebuah gambar. Sistem ini nanti itu diharapkan dapat membantu proses pemilihan sampah sehingga lebih cepat dan konsisten. Langsung ke video. Kita masuk ke dataset. Dataset yang kami gunakan yaitu dataset TrashNet, yaitu dataset yang biasanya digunakan untuk klasifikasi sampah. Nah, dataset ini terdiri dari 6 kelas yaitu cardboard 403 gambar, glass 501 gambar, metal 410 gambar, paper 594 gambar, plastik 482 gambar, dan trash 137 gambar. Salah satu hal yang kami temukan adalah distribusi data tidak seimbang, yaitu data trash itu memiliki jumlah paling sedikit dibandingkan kelas lainnya. Dalam hal ini nantinya akan mempengaruhi kemampuan model dalam mengenali kelas tersebut. Selanjutnya yaitu preprocessing. Setelah dataset berhasil dimuat, kami melakukan preprocessing agar seluruh gambar memiliki format yang sama sebelum masuk ke model. Tahapan preprocessing yang dilakukan meliputi resize gambar menjadi 224 x 224 pixel karena ukuran tersebut merupakan standar input Mobile Net V2. Normalisasi nilai piksel rentang 0 sampai 255 menjadi 0,1. Normalisasi nilai piksel 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 sehingga proses pembelajaran menjadi lebih stabil. Data argumentation khusus pada data training yaitu rotasi sebesar 15, zoom sebesar 10% dan horizontal flip. Tujuan argumentasi ini adalah menghasilkan variasi gambar sehingga model tidak hanya menghafal data training tetapi mampu mengenali objek dengan orientasi yang berbeda. Data validation tidak diberikan argumentasi agar evaluasi dilakukan menggunakan data yang benar-benar baru. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu transfer learning. Pada proyek ini kami menggunakan metode transfer learning dengan model Mobile Net V2. Mobile Net V2 merupakan model CNN yang telah dilatih sebelumnya menggunakan dataset ImageNet yang berisi jutaan gambar. Pada implementasi ini seluruh bobot Mobile Net V2 kami freeze sehingga tidak dilakukan pelatihan ulang. Di atas Mobile Net V2 kami menambahkan beberapa layer yaitu Global Average Pooling, Dropouts besar 0,3 dan Dense Layer dengan aktivasi softmax untuk 6 kelas. Kemudian total parameter model ini sebanyak 265.670 parameter. Dari jumlah tersebut hanya 7.686 parameter atau sekitar 0,3% yang benar-benar dilatih. Pendekatan ini membuat proses training jauh lebih cepat dibandingkan melatih CNN dari awal. Mobile Net V2 berperan sebagai feature extractor, sedangkan layer tambahan berfungsi sebagai classifier yang mempelajari karakteristik 6 kelas sampah. Selanjutnya, dilakukan proses training model. Pada grafik sebelah kiri terlihat bahwa training akurasi meningkat secara bertahap dari sekitar 54% pada epoch pertama hingga mencapai sekitar 84% pada epoch terakhir. Sementara itu, validation akurasi meningkat hingga sekitar 75-76%, kemudian mulai stabil setelah epoch kelima.
Selanjutnya, evaluasi model. Setelah training selesai, model dievaluasi menggunakan data validation. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 75,55%. Validation loss sebesar 0,6347. Nilai ini cukup baik mengingat mobil NetV2 digunakan tanpa fine tuning dan hanya melatih classifier di bagian akhir model. Selanjutnya, kami melakukan evaluasi menggunakan classification report. Dari hasil tersebut terlihat bahwa kelas paper memiliki recall tertinggi yaitu 0,92. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar gambar kertas berhasil dikenali dengan benar oleh model. Sebaliknya, kelas trash memiliki performa paling rendah dengan recall sebesar 0,33. Confusion matrix menunjukkan hubungan antara label sebenarnya dan hasil prediksi model. Dari hasil tersebut terlihat beberapa kesalahan klasifikasi. Contoh, cardboard cukup sering diprediksi sebagai paper. Hal ini dapat difahami karena kedua objek memiliki tekstur dan warna yang hampir sama. Kemudian selain itu, glass juga cukup sering tertukar dengan plastik. Penyebabnya kemungkinan karena botol kaca dan botol plastik transparan memiliki bentuk yang sangat mirip secara visual. Oke, selanjutnya itu model disimpan di drive yang sebelumnya saya siapkan dan lalu prediksi nyata. Nah, selanjutnya itu dilakukan pengujian menggunakan gambar yang belum pernah digunakan saat training. Untuk kelas cardboard di sini berhasil melakukan prediksi dengan confidence hampir 100%. Lalu untuk glass, model masih memberikan prediksi yang benar, namun confidence itu hanya sekitar 38%. Sehingga model belum terlalu yakin terhadap hasil tersebut. Nah, di sini pada bagian metal, model itu justru memprediksi sebagai glass dengan confidence tinggi. Hal ini tuh menunjukkan bahwa karakteristik visual permukaan logam yang mengkilap itu memiliki kemiripan dengan objek kaca sehingga model mengalami kesalahan klasifikasi. Selanjutnya kami siapkan demo sederhana. Di sini kami mengunggah gambar sampah dan sistem akan melakukan pre-processing secara otomatis. Kemudian model memberikan hasil prediksi beserta confidence di setiap kelas dalam bentuk grafik batang. Nah, dengan demikian itu kami dapat mengetahui bukan hanya hasil prediksi tapi juga tingkat keyakinan model terhadap setiap kategori. Dan di tabel ini ada metal dengan kepercayaan 63,8, paper 18,7, cardboard 11,3 dan seterusnya. Dan kesimpulan akhirnya berdasarkan hasil implementasi itu metode transfer learning menggunakan mobil NetV2 itu berhasil diterapkan untuk klasifikasi jenis sampah. Model itu mampu mencapai akurasi sekitar 75,55% hanya dengan melatih sekitar 0,3 dari total parameter model. Hal ini tuh menunjukkan bahwa transfer learning itu merupakan pendekatan yang efisien untuk dataset berukuran sedang. Dan jika ada pertanyaan mengapa hasilnya hanya 75% bukan 95% atau yang lebih tinggi, nah performa model ini itu dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama itu distribusi dataset itu tidak seimbang, terutama pada kelas trash tadi yang hanya memiliki 137 gambar. Yang kedua, pada proyek ini mobil NetV2 itu digunakan sebagai feature extractor dengan seluruh base model itu dibekukan atau di-freeze, sehingga kemampuan model untuk beradaptasi dengan karakteristik dataset itu masih terbatas. Pendekatan ini itu kami pilih karena lebih efisien dan sesuai dengan ruang lingkup tugas kami yaitu mini capstone. Dan selesai. Terima kasih. Sekian video dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.